Ya, Rati, apa yang bisa Anda sampaikan terkait sidang PK 6 terpidana kasus Vina dan Eki di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat? Ya, memang baru saja sidang diskors untuk istirahat begitu, dan nanti sidang akan dilanjutkan kembali, dan baru saja kita mendengarkan keterangan-keterangan dari ahli pidana, baik material dan juga formil. Dan kini saya ingin berbincang dengan Profesor Dr. Cudri Sitompul yang merupakan ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia terkait keterangannya sebagai ahli yang baru saja disampaikan di muka persidangan. Halo Prof, apa kabar? Ya baik, Ya, sehat ya Prof ya? ya baik, alhamdulillah. Tentunya ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana nantinya PK ini bisa akhirnya dikabulkan atau tidak, apa saja dasar-dasar dan dalilnya yang akan sebenarnya bisa diungkapkan di pengadilan ini? Ya, apabila tim penasihat hukum itu bisa memberikan dasar-dasar yang jelas, ya, alasan-alasan yang diajukan itu telah sesuai dengan ketentuan, khususnya itu pasal 263 ayat 2 KUHP, maka mungkin ini perkara ini akan dikabulkan oleh hakim yang memeriksa peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Mungkin apa poin pentingnya yang kemungkinan harus dihadirkan atau disajikan dalam persidangan PK ini agar bisa mempermudah begitu ya pertimbangan majelis hakim di Mahkamah Agung untuk bisa mengabulkan PK ini kira-kira? Ya, jadi yang jelas ini proses waktu pemeriksaan di kepolisian, yaitu di penyidikan, itu tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam KUHP. Oleh karenanya itu perkara itu tidak sah. Dan perkara yang sebenarnya cacat hukum itu diteruskan oleh jaksa, ya, dibawa ke pengadilan, dan pengadilan itu terus mengikuti kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan di dalam proses. Jadi dikatakan bahwa pemeriksaan di pengadilan itu adalah pemeriksaan di muka sidang berdasarkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik, dan penuntut umum membuat surat dakwaan dan tuntutan berdasar pembuktian itu. Nah, kita lihat ya setelah semakin dengan ada ahli dan saksi-saksi ini bahwa proses di dalam penyidikan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang di KUHP. Nah, termasuk misalnya ada penyiksaan, walaupun disangkal oleh oleh penyidik bahwa itu ada penyiksaan, tetapi kan ada petunjuk-petunjuk lain yang menunjukkan bahwa memang terjadi penyiksaan. Karena misalnya kan perkara ini tidak logis, ya. Jadi salah satu pembuktian itu adalah keyakinan hakim berdasarkan logika gitu loh, ya kan. Jadi ini sebenarnya tidak tidak logis, misalnya di dalam perkara-perkara di dalam pembuktian itu mestinya kan ada sesuatu yang nggak betul. Nah, itu mata rantai yang membuat itu tidak proses itu tidak benar karena ada pemaksaan. Padahal KUHP kita itu, ya kan, yang dengan azas presumption of innocence itu, orang itu nggak boleh siapapun, entah saksi atau tersangka, ya, tidak boleh dipaksa, atau kata lain dia harus memberikan keterangan dalam keadaan yang tidak dalam keadaan dipaksa atau tekanan baik secara psikologis maupun psikis. Tetapi kan ini bisa terbukti dengan beberapa fakta-fakta, termasuk fakta yang terakhir gitu. Berarti bila kita melihat dari sisi hukum pidana begitu, pada saat 2016 dalam penyidikan saja sudah banyak cacat atau kejanggalan tentunya yang tidak sesuai dengan KUHP, termasuk penyiksaan tadi, ada indikasi penyiksaan. Berarti seharusnya dakwaan terhadap para terpidana ini seharusnya dari 2016 itu sudah batal demi hukum, begitu? Iya, itu mestinya, tapi kan
hakim tidak mempercayai waktu itu, dianggap para terdakwa pada saat itu berbohong. Ya, jadi apa keterangan-keterangan yang diberikan itu tidak ada pendukung. Tetapi setelah sekarang ribut-ribut film itu kan bermunculan fakta-fakta baru menunjukkan itu. Salah satu yang vital itu bahwa penyidikannya itu dilakukan dahulu belum adanya laporan polisi. Iya kan? Baru belakangan setelah orang dibuat berita acaranya dibuat laporan polisi. Ini kan yang saya katakan itu hukum acara pidana itu adalah suatu sistem peradilan pidana. Jadi sistem itu kan ada aturan urutan-urutan setiap proses tahap-tahap berikutnya harus ada. Nggak bisa tidak teratur. Ya mesti namanya itu sistem. Kalau itu tidak teratur kan bukan sistem gitu. Bagaimana pandangan Profesor pada saat dari mulai penyidikan saja sudah banyak yang menyalahi begitu ya terkait KUHP sendiri, tapi masih masuk ke persidangan yang tentunya juga banyak sekali prosedur-prosedur yang mungkin dilanggar pada saat persidangan, termasuk bukti-bukti yang tidak berkesesuaian dan juga keterangan-keterangan saksi yang ternyata pada akhirnya dicabut. Bagaimana pandangan? Ya itulah yang diusahakan oleh penasihat hukum, ya bahwa itu tidak kan itu ya termasuk ada saksi-saksi yang dahulu tidak ada, yang saksi kunci malah diikuti. Bahkan saksi yang sebenarnya dahulu itu dia menarik keterangannya. Ya jadi kan sebenarnya bahwa ini kan sama apa yang dilakukan oleh si terdakwa dahulu dengan saksi, ya yang saksi itu ya sekarang terdakwa dulu kan terpidana, itu kan sesuai kecuali dia tidak ada persesuaian. Sesuatu lagi yang ini kan itulah mengenai adalah tidak didampingi oleh penasihat hukum. Jadi menurut KUHP itu ya setiap orang ya yang menghadapi permasalahan dia berhak didampingi oleh penasihat hukum di dalam setiap tingkatan. Jadi waktu dia pertama diperiksa ya itu dia, apalagi ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun menurut KUHP dia wajib. Ya, dan apabila orang itu nggak mampu katakan meminta penasihat hukum, negara yang akan menunjuk dia gitu. Itu kan menunjukkan bahwa negara itu begini. Ya kan itu kan dalam rangka supaya jangan terjadi hak-hak orang itu dan mesti diingat bahwa hukuman pidana itu ada sifatnya penyiksaan. Ya kan, penyiksaan badan, ya kan, kemudian juga hartanya bisa disita. Jadi untuk itu harus dipastikan aturan itu betul-betul harus apa adanya, jangan itu karena ini menyangkut intinya hak asasi orang gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa pada saat persidangan itu hakim kurang cermat gitu menilai ada tidak sesuaian begitu dari mulai penyidikan hingga sampai persidangan. Iya betul. Ya saya kira ya namanya kan hakim juga manusia bisa khilaf. Ya kan dia bisa lebih percaya gitu. Tetapi mungkin juga karena pada waktu itu tidak ada saksi-saksi seperti sekarang gitu loh. Misalnya kayak siapa itu si Mega dengan siapa gitu. Ya, misalnya juga yang sangat yang publik termasuk saya begitu kan. Ini katanya kan ada geng motor. Ya, geng motor itu barang buktinya mana? Iya kan? Mestinya kan motornya lebih satu dong kalau geng motor. Nah, terus yang kemudian yang pertanyaan orang itu ini kan dibilang dia pembunuhan berencana secara bersama-sama. Nah, kalau pembunuhan berencana itu bedanya pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa, dia ada persiapan. Jadi sebelum dia melakukan tindakan, dia udah mikir-mikir. Ya, kapan, di mana, dengan cara ya. Terus kalau dia lebih dari satu, dia itu harus harus bisa dibuktikan itu dia memang ada persekongkolan gitu. Ini kan nggak bisa terbukti. Disinilah saya kira hakim itu kekhilafannya. Saya kira hakim wajar saja, bukan hal yang salah ya kalau sejauh dia nggak punyai
alasan-alasan lain karena, tetapi secara manusiawi dia berbuat salah ya biasa aja. Karena itu kan ada proses-proses banding, kasasi dan ini kan sebenarnya adalah untuk mengurangi terjadinya kesalahan, ya, kekhilafan hakim. Ini kan saya katakan lagi, ini kan menyangkut hak asasi orang gitu loh. Tentunya di sini kita untuk mengungkap kebenaran sebenarnya apa yang terjadi peristiwa sesungguhnya yang di 2000. Jadi dalam penjelasan Undang-Undang 8 tahun 81 bahwa tujuan hukum acara pidana kita yang sekarang itu Undang-Undang 8 itu adalah untuk mencari kebenaran material, bukan kebenaran formil. Jadi kan hakim itu tidak harus mempercayai berita acara yang ada di berkas itu, dia harus betul gitu loh. Kenapa kamu bohong? Gitu. Loh iya wajar, kecuali dia didampingi oleh penasihat hukum. Iya kan? Atau misalnya dia ada proses. Nah, proses yang pertama, kalau orang dijadikan saksi, dia harus ada surat pemanggilan. Kan di dalam berkas ini ada, semua ada, tetapi bisa dibuktikan itu dia diberlakukan mundur, backdated gitu loh. Ini nggak boleh gitu loh. Kan mesti, nah kenapa harus ada pemanggilan? Supaya keluarganya tahu bahwa ada terjadi proses ini. Kalau ada apa-apa, itu kan sebenarnya kan setiap undang-undang itu kan ada tujuannya. Kenapa harus ada pemanggilan? Dan disebutkan di dalam pemanggilan itu laporan polisinya, ya kan? Kemudian perintah penyidikan. Jadi supaya jangan terjadi kesewenang-wenangan. Ya sekarang gitu ya. Terima kasih Prof untuk keterangannya. Tentunya di sini kita semua ingin mengungkap kebenaran sebenarnya apa peristiwa yang sesungguhnya terjadi di 2016 silam dan kini kita kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih.